kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Brian, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi. Bang Brian, mainkan musiknya. Selamat hari Minggu, bertemu lagi bersama Abang dalam ibadah sekolah minggu yang kita akan lakukan secara live streaming. Nah, sebelum itu Abang harap adik-adik sekolah minggu sudah mempersiapkan Alkitabnya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, Abang harap adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu atas kesehatan yang kau berikan kepada anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu, yang dimana pagi ini kami akan melakukan peribadahan anak sekolah minggu secara live streaming. Tuhan, berkati anak sekolah minggu supaya dapat mendengarkan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya firman-Mu ini menjadi pelita bagi anak sekolah minggu. Begitu juga guru sekolah minggu dan orang tua anak sekolah minggu. Engkau berkati dan jaga Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membacakan ayat firman Tuhan dalam khotbah kita minggu ini yang tertulis pada 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Nah, membacakannya. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikianlah firman Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah membacakan firman Tuhan. Nah, Abang menjelaskan isi firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu Kitab Petrus, tentunya ditulis oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus menulis surat ini ditujukan kepada umat Kristen di 5 daerah. Yang pertama Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Isi surat ini mencakup banyak hal, seperti tentang keselamatan, etika, hubungan sesama orang Kristen, hidup kudus dan benar, serta bagaimana hidup dalam penganiayaan. Nah, Rasul Petrus mengajarkan kita anak sekolah minggu hidup bagaimana menjadi berkat bagi orang lain di sekitarnya. Kenapa? Karena dalam diri anak sekolah minggu harus memiliki dasar yang namanya kasih. Lalu, bagaimanakah kita anak sekolah minggu dapat mempraktekkan kasih dalam keseharian hidup umat Kristen di tengah-tengah orang lain? Nah, oleh sebab itu mari kita laksanakan ya. Yang pertama, seia sekata, yang artinya satu pikiran dan tindakan hal yang benar, sama-sama sepakat untuk melakukan kehendak Yesus dan memuliakan Yesus dalam kehidupan anak-anak. Yang kedua, seperasaan, yang artinya memiliki rasa empati dan simpati untuk merasakan apa yang orang lain rasakan
dan membantu sesama di saat mereka kesusahan. Yang ketiga, mengasihi saudara-saudara, yang artinya memiliki kasih persaudaraan, mengasihi orang lain sama seperti saudara kandung diri sendiri, saling mengasihi, peduli, dan saling menjaga satu sama yang lain. Nah, yang keempat, penyayang, yang artinya lemah lembut, berbelas kasih, ramah, dan berjiwa penghibur. Sifat ini dapat memberikan kekuatan kepada orang lain yang sedang merasakannya. Yang kelima, rendah hati, yang artinya anak sekolah minggu memiliki sifat sederhana, sopan, berpikiran baik, dan tidak menjelekkan atau merendahkan orang lain dari segi manapun. Nah, tadi kan sudah kita bacakan pada ayat 9. Dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Pada ayat itu ditulis Rasul Paulus memberitakan bahwa anak sekolah minggu harus tahan dalam setiap pencobaan dan bisa hidup dalam setiap tantangan ataupun atas kejahatan orang lain. Tindakan yang harus kita lakukan apa? Nah, Abang akan menjelaskan ada 2 tindakan yang harus adik-adik sekolah minggu lakukan. Yang pertama, adik-adik sekolah minggu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi harus bisa memaafkan serta memberkati mereka yang menjahatin adik sekolah minggu. Nah, ada tertulis pada Matius 5 ayat 44. Bunyinya, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, adik-adik, jika disakiti, jangan adik-adik membalas, tetapi adik-adik mendoakan dan memaafkan mereka. Nah, yang kedua, hidup berpikiran positif dan menjaga perkataan dari pikiran hal jahat, seperti tertulis pada Mazmur 34 ayat 13-15. Bunyinya, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahnya terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Nah, adik-adik harus menjaga lidahnya. Jangan sampai menyakiti orang lain, karena dari situ adik-adik akan mendapatkan hal yang jelek. Nah, oke adik-adik, semua yang ini diharapkan Rasul Petrus dan pastinya harapan Tuhan agar yang dimiliki anak sekolah minggu dan semua orang Kristen yang diberkati dan memberkati satu sama lain. Masalah tantangan datang dari luar dapat melemahkan daging dan pikiran anak sekolah minggu. Tetapi jika anak sekolah minggu peduli, menolong, dan saling memiliki solidaritas yang tinggi serta kasih yang besar, maka anak sekolah minggu akan mendapat kekuatan untuk bertahan dalam setiap tantangan dan pencobaan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami terima kasih kembali kepadamu karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat adik-adik sekolah minggu lakukan dan diterapkan dalam kehidupan mereka. Kiranya firman itu menjadi pelita bagi hidup mereka, dan berikanlah mereka kekuatan jikalau anak sekolah minggu sedang menghadapi suatu tantangan ataupun percobaan. Kiranya Engkau berikan mereka kekuatan sehingga mereka tidak lemah dan jatuh karena tantangan atau pencobaan yang mereka hadapi. Ya Tuhan, berkati jugalah peribadahan kami. Kiranya peribadahan yang kami lakukan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami,
supaya kami tidak terhalang berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, ibadah kita sudah selesai. Siapkan persembahannya karena kita akan mengakhiri ibadah kita. Bang Adrian, berikan musiknya. Tuhan yang akan mengantarkan kita mengumpulkan persembahan kita dari Mazmur 50 ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Anak-anak kami yang di rumah boleh mengumpulkan persembahannya di amplop yang dibagikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya. Nanti akan dijemput oleh penatua atau guru sekolah minggunya. Sambil menyanyikan lagu ibadah kita, mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa,
serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu dan salam sehat buat kita semua.